Amerika Serikat dilaporkan tak mampu menyerang situs nuklir Isfahan milik Iran. Fasilitas nuklir Iran sebelumnya dihantam jet pembom B-2 yang menjatuhkan 12 GBU-57 di situs Fordo dan 2 GBU-57 di situs Natanz. Sementara kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat kemudian meluncurkan sekitar 30 rudal Tomahawk ke situs nuklir Isfahan. Situs Isfahan sendiri cukup dalam sehingga GBU-57 dinilai tidak mampu menjangkaunya. Amerika Serikat sebagai negara dengan anggaran militer terbesar di dunia, selama puluhan tahun membangun citra sebagai kekuatan yang tak tertandingi, memamerkan armada tempur canggih, sistem senjata generasi kelima dan kekuatan udara yang katanya bisa menembus pertahanan negara manapun di dunia. Baru-baru ini justru menunjukkan fakta bahwa semua klaim tersebut tak sepenuhnya benar. Salah satu lambang superioritas tersebut adalah pesawat pembom siluman B-2 Spirit, yang oleh Pentagon sering digambarkan sebagai senjata pamungkas untuk misi strategis dan serangan mendalam. Jet pembom B-2 ternyata tak mampu menjangkau dan menghancurkan salah satu target yang dianggap vital dalam konflik geopolitik dunia saat ini, situs nuklir Iran di Isfahan dan fasilitas bawah tanah Tehran. Situs ini menurut berbagai laporan berada jauh di bawah permukaan tanah, diperkuat oleh lapisan perlindungan berlapis dan didesain khusus untuk bertahan dari serangan udara tercanggih sekalipun. Fakta ini bukan hanya mempermalukan klaim superioritas militer Amerika Serikat, tapi juga membuka tabir bahwa ada batasan nyata dari kekuatan yang selama ini mereka jual kepada dunia. Selama bertahun-tahun Amerika menggembar-gemborkan kemampuan B-2 untuk melakukan serangan presisi di kedalaman wilayah musuh. Pesawat ini dirancang untuk menghindari radar masuk diam-diam ke wilayah lawan dan menghancurkan target bernilai strategis tinggi tanpa terdeteksi. Dengan harga satuan mencapai lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat, B-2 adalah simbol kemewahan militer dan keyakinan bahwa tidak ada tempat yang aman dari kekuatan Amerika. Namun kini keyakinan itu mulai retak. Kegagalan B-2 untuk menembus target Iran bukan sekedar soal kemampuan teknis. Ini adalah tamparan terhadap doktrin militer Amerika Serikat yang terlalu percaya diri pada kemampuan teknologi. Situs nuklir Iran bukanlah target sembarangan. Lokasinya sangat dalam. Disebut-sebut berada lebih dari 80 hingga 100 meter di bawah tanah, dilindungi oleh beton bertulang dan sistem bunker berlapis. Bahkan bom penghancur bunker milik Amerika Serikat yang paling kuat seperti GBU-57AB Massive Ordnance Penetrator atau MOP yang dibawa oleh pembom B-2 tampaknya tak cukup efektif dalam menghadapi benteng buatan Iran ini. Lebih ironisnya, alih-alih mengakui keterbatasan ini secara terbuka, Amerika Serikat justru memilih diam atau menutupi kegagalannya. Ini bukan hal baru dalam sejarah panjang intervensi militer Amerika Serikat. Ketika kenyataan di medan tempur tak seindah yang dipublikasikan, Amerika cenderung memainkan narasi. Opini publik digiring melalui media, berita dimanipulasi dengan bahasa ambigu dan kegagalan disebut sebagai penundaan strategis atau reposisi taktis. Padahal dalam kasus ini, ketidakmampuan untuk menghancurkan situs Isfahan dan fasilitas bawah tanah lainnya di Iran menunjukkan secara gamblang bahwa kekuatan militer Amerika Serikat tidak absolut. Kebijakan menutupi kelemahan ini membawa dampak besar tidak hanya bagi persepsi global terhadap militer Amerika Serikat, tetapi juga pada stabilitas kawasan. Ketika negara adidaya merasa malu untuk mengakui keterbatasannya, ia lebih cenderung mengambil langkah-langkah kompensasi yang bisa membahayakan dunia. Sanksi lebih keras, retorika perang, bahkan kemungkinan serangan cyber dan operasi terselubung sering digunakan untuk menutupi kegagalan terbuka. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah diplomasi dan kesadaran bahwa tidak semua konflik bisa diselesaikan dengan kekuatan militer. Banyak analis menyebut Iran telah belajar dari pengalaman negara-negara lain yang menjadi korban agresi militer Amerika Serikat. Irak dan Libya adalah contoh tragis bagaimana negara yang lemah secara militer dilumat tanpa ampun.
Namun Iran berbeda. Mereka memahami bahwa pertahanan bukan hanya soal siapa yang memiliki senjata, tetapi juga soal membangun sistem yang mampu bertahan dari serangan. Desain bunker mereka, lokasi strategis di kawasan pegunungan dan sistem pertahanan udara berlapis menjadi bukti bahwa mereka mempersiapkan diri bukan untuk menyerang, tetapi untuk bertahan terhadap kemungkinan invasi. Dalam konteks ini, kegagalan jet pembom B-2 bukan hanya kekalahan teknologi, melainkan juga kegagalan strategi. Amerika Serikat selama ini terlalu percaya pada quick victory atau kemenangan cepat melalui superioritas udara. Tapi strategi itu hanya efektif melawan musuh yang tak seimbang. Ketika berhadapan dengan negara yang telah mempersiapkan pertahanan mendalam dan strategi asimetris, keunggulan teknologi saja tak cukup. Dan lebih penting lagi, tidak ada teknologi yang bisa mengalahkan tekad suatu bangsa untuk mempertahankan kedaulatannya. Kenyataan ini semakin memalukan, mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan Amerika untuk militernya. Dengan lebih dari 800 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun, logikanya tidak ada sistem yang tidak bisa mereka ciptakan. Tapi ternyata uang tidak selalu menjamin kemenangan. Iran, dengan anggaran militer jauh lebih kecil, mampu menciptakan sistem pertahanan yang membuat Amerika Serikat berpikir ulang untuk melakukan serangan langsung. Ini adalah pelajaran pahit bagi negara-negara besar. Kadang justru yang kecil dan sabar yang bisa bertahan lebih lama. Tentu propaganda barat tetap berjalan. Mereka tetap menjual citra bahwa Amerika Serikat adalah satu-satunya kekuatan global yang bisa menjaga tatanan dunia. Namun, tatanan dunia macam apa yang mereka maksud? Tatanan di mana negara berdaulat bisa diserang kapan saja jika bertentangan dengan kepentingan Amerika? Atau tatanan di mana teknologi dipakai bukan untuk menciptakan perdamaian, tetapi untuk menciptakan ketakutan dan dominasi? Fakta bahwa B-2 tak mampu menjangkau target Iran ini harus menjadi peringatan. Dunia kini menyaksikan bahwa dominasi militer tidak sama dengan kekuatan mutlak. Bahwa ada batas dari seberapa jauh teknologi bisa digunakan untuk menundukkan kehendak bangsa lain. Bahwa propaganda militer bisa tumbang oleh tembok beton bawah tanah dan tekad untuk bertahan. Lebih dari itu, kegagalan ini adalah sinyal bahwa dunia sedang berubah. Keseimbangan kekuatan tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak senjata yang dimiliki, tetapi oleh seberapa kuat tekad, strategi, dan ketahanan suatu bangsa. Iran mungkin tak memiliki pembom siluman, tapi mereka punya ketahanan. Mereka punya pengalaman, dan yang terpenting mereka punya keyakinan bahwa negaranya tidak bisa begitu saja dikuasai oleh kekuatan asing, betapapun besarnya. Akhirnya publik internasional berhak tahu kenyataan ini. Media tidak boleh terus membiarkan mitos superioritas Amerika Serikat melanjutkan dominasinya tanpa kritik. Dunia harus mulai jujur bahwa tidak ada negara yang mutlak kuat. Bahkan raksasa pun bisa terpleset jika terlalu percaya diri. Dan ketika jet pembom paling canggih pun tidak mampu menjangkau satu bunker di Isfahan, itu bukan hanya soal teknologi. Itu adalah simbol bahwa batas kekuasaan sudah mulai terlihat jelas.